yang di dalamnya itu ada kegiatan P5, ada digitalisasi, ada penguatan sumber daya manusia yang tentunya adalah yang ditingkatkan terutama adalah kepala sekolah dan para guru, di mana punya peran penting dalam proses pembelajaran untuk peningkatan di rapor pendidikan atau rapor mutu pendidikan. Kemudian yang berikutnya ini ada refleksi dan praktek baik yang sudah kita lakukan, sudah berjalan ya. Kemudian rencana tindak lanjut dan kolaborasi kita sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya, untuk aktivasinya, untuk partisipasinya dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah agenda. Setiap kita mengadakan konbel itu biasanya ada orientasi kelas itu mau apa. Kemudian kita melihat visi pendidikan Indonesia ini bahwa untuk mewujudkan pendidikan Indonesia itu adalah untuk percepatan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian impian kita adalah untuk mewujudkan sekolah yang mana sekolah ini bisa mewujudkan hasil belajar peningkatan mutu yang lebih baik, kemudian sumber dayanya juga meningkat, kemudian digitalisasi sudah nyata kita merasakan di AMBK, anak-anak sudah merasakan 2 kali tidak induk, kita bisa memakai Chromebook, para bapak ibu guru sudah berusaha keras berjuang untuk melakukan pembelajaran dengan IT. Kemudian kita membuat strategi bersama untuk kita mengadakan diskusi atau konbel setiap saat, terutama di PNM ketika Bapak Ibu mau meningkatkan wawasannya di dalam terkait kualitas pembelajaran ini, tentunya Bapak Ibu tidak terlepas dari pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Selain itu di awal-awal kita juga melakukan workshop, melakukan mengikuti IHT dari sekolah sendiri, itu sudah diberikan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu bisa terrealisasi dengan sesuai harapan. Kemudian yang berikutnya orientasi kelas ini yang kita buat tadi, outputnya tadi seperti apa. Lalu yang berikutnya dalam kaitannya dengan orientasi kelas ini biasanya Bapak Ibu itu memperkenalkan diri, namun itu sudah biasa sehingga kita anggap itu hal-hal yang biasa. Nah, ini saya mengambil di konbel saya itu bahwa di dalam orientasi kelas ini kita mengambil bahagia susu jahe. Apa maksudnya? Hangat. Karena dalam susu jahe itu kita merasakan kehangatan dan kebermanfaatan serta kebersamaan dalam forum kita. Artinya dalam komunitas belajar kita itu ada kehangatan, ada kesemangatan yang itu akan berdampak bagi kualitas pembelajaran di sekolah kita. Berikutnya, ketika kita melakukan aktivasi atau kegiatan aktivitas di konbel ini, tentunya kita ada kesepakatan hadir tepat waktu sudah seperti ini bagus, kemudian hargai waktu bersama, lalu peserta aktif menjalankan atau mengikuti sesi, kemudian kita tersenyum, jangan terkekang kayaknya kenceng gitu ya, kasih senyum dengan teman-teman gitu, senang gitu. Ketika kita menjalankan tugas dengan senang hati, itu otomatis tugas itu akan semakin mudah kita rasakan dan kita itu akan mendapatkan kesehatan. Nanti akan ada filosofi seperti apa kita bekerja. Kemudian peserta menggunakan handphone, genggam dan laptop sudah Bapak Ibu sudah setiap waktu menggunakan ini, terima kasih. Kemudian ini sudah berjalan dengan bagus, terima kasih untuk bapak-bapak tentunya karena ibu-ibu ini smokinya pakai permen ya. Kemudian mengikuti kegiatan konbel sampai akhir. Next, kita mulai dengan kesadaran sosial bahwa di dalam grup konbel ini kita menyampaikan ungkapan saling memberikan ucapan terima kasih kepada sesama teman dan kita mengucap syukur. Kita mensyukuri akan kehadiran kita itu akan berperan dalam membentuk kehidupan kita bersosialisasi sehingga dapat menimbulkan kolaborasi saling menghargai dengan sesama teman, sesama guru dengan lebih baik. Mengapa rasa syukur, rasa terima kasih dengan teman perlu kita berikan? Rasa syukur memiliki efek fisiologis yang kuat pada otak dan tubuh. Nah, menurut peneliti ini telah menemukan bahwa ketika kita memikirkan seorang atau sesuatu yang benar-benar kita syukuri, itu tubuh kita itu menjadi tenang.
memperlambat detak jantung, mengalirkan darah dari otot ke organ, dan pupil mata itu berkontraksi. Kemudian perasaan menghargai juga menghasilkan irama jantung yang lebih teratur yang dapat mengurangi risiko serangan jantung dan meredakan hipertensi. Saya berharap kita berdoa, kita semua sehat, tidak ada yang tidak sehat secara fisik maupun secara psikis. Saya percaya Bapak Ibu di sini sudah pandai-pandai memilih kesehatan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Next. Kita melihat kembali impian sekolah kita bagaimana. Bagaimana gambaran sekolah impian yang ingin diwujudkan dalam sekolah yang lebih disusun, lebih rapi, dan nanti akhirnya dapat terwujudkan sebagai sekolah penggerak, yaitu di angkatan dulu. Next. Pendekatan aset, karena mimpi itu lebih besar dari masalah. Kalau kita melihat masalah lebih besar dari mimpi, maka akan kesulitan. Kita sudah merasa beban berat dulu sebelum kita melakukan tugas. Nah, kerangka pendekatan aset artinya kita lebih banyak menggali apa yang sudah kita punya dan bekerja berdasarkan apa yang kita punya untuk mewujudkan mimpi kita sebagai sekolah penggerak yang sudah berjalan ini masuk tahap tahun kedua. Seringkali kita kelelahan membahas masalah dan tidak sempat merumuskan strategi. Nah, bagaimana strategi kita sebagai sekolah penggerak untuk mewujudkan implementasi kurikulum merdeka ini sesuai dengan visi misi pendidikan Indonesia? Next. Nah, kita dalam komunitas belajar itu bisa bergerak, berdampak, memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi siswa kita, bagi warga sekolah, bagi sekolah lain, terutama untuk kita itu menjadi katalis, ada kesempatan untuk menjadi katalis bagi sekolah lain. Artinya kita di dalam melangkah komunitas belajar, dalam mengimbaskan kurikulum merdeka, itu kita sudah melampaui, kita sudah berjalan. Artinya kita sudah di tengah proses, sudah melakukannya dengan baik. Kemudian untuk mewujudkan profil Pancasila, next. Guru mempunyai mimpi untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, dengan berkolaborasi, bergandeng tangan, dan semua pemangku kepentingan, guru, pengawas, kepala sekolah, peserta didik, semuanya akan bergandengan tangan untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, terutama meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan di SD kita. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan mimpi sekolah penggerak kita di dalam IKN ini? Yang pertama kita membangun, yang kedua berkolaborasi. Untuk mewujudkan mimpi tersebut kita harus mau melihat siapa yang terlibat. Ada pengawas, ada kepala sekolah, ada komite, ada guru, kemudian ada dinas yang mendampingi kita, ada fasilitator yang mendampingi kita untuk mewujudkan pembelajaran yang bisa meraih untuk percepatan penguatan profil pelajaran Pancasila, yaitu dari 6 dimensi yang sudah kita nampakkan, yang sudah kita lakukan di setiap waktu. Next. Kepala sekolah mempunyai mimpi bersama guru tentunya, karena kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila, yaitu dengan 6 dimensi yang sudah kita berikan setiap waktu kepada anak-anak, sampai ada visi misi juga menyinggung terkait dengan profil pelajaran Pancasila. Next. Nah, ayo kita menggambar merumuskan sekolah impian. Melalui visual kita dapat membangun imajinasi yang lebih konkret dan detail, yaitu merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai mimpi kita. Jadi ini seperti gambaran inilah yang kita akan raih bersama-sama. Next, refleksi dan berbagi praktek baik tentunya kita sudah melakukan. Implementasi IKN, kemudian perencanaan berbasis data kita sudah melakukan melalui rapor pendidikan yang sudah kita simak bersama, kita analisa bersama, kemudian kita ambil tindak lanjut bagaimana memperbaiki rapor pendidikan melalui pembelajaran, melalui anggaran, melalui kegiatan rutinitas, yaitu membuat rencana tahunan. Kemudian digitalisasi sekolah, di depan sudah saya jelaskan aspek yang lain. Nah, inilah tahap-tahap yang
harus kita lalui, dan ini sebagian sudah kita lalui dari hasil belajar. Itu kita bisa 3 langkah tingkat ke bawah level yang diharapkan. Kemudian tahap kedua itu 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan sampai tahapan keempat. Next, perkembangan sekolah impianku. Peserta diminta melihat kembali kriteria gambaran sekolah impian yang sudah disusun sebelumnya, yaitu ingin maju pendidikan kita. Kemudian kita sebagai guru juga memetakan seperti apa kualitas pembelajaran ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak. Lanjutan, ini ada contoh. Jika dalam gambaran sekolah impian terdapat kriteria ruang belajar yang aman dan nyaman bagi guru, maka praktek baik terbentuknya komunitas belajar dalam sekolah bisa masuk dalam upaya mewujudkan sekolah impian bagi SDN Jendak 03. Next, membuat strategi. Bapak Ibu, kita bersama telah membuat strategi bagaimana cara meningkatkan sumber daya yang unggul. Kita sebagai sumber daya manusia yang menjadi patokan utama maju dan mundurnya pendidikan di sekolah kita, telah banyak melakukan hal-hal strategi yang kita lakukan melalui pelatihan, melalui IHT, pendampingan, workshop, konbel, itu yang dapat kita lakukan. Kemudian merumuskan fokus perubahan yang perlu kita berikan di tahun ajaran baru agar sekolah itu benar-benar dapat mewujudkan impian kita. Ini masih lanjutan tadi, saya kira ini sudah kita lalui. Kemudian langkah yang perlu kita lakukan, kita sudah berusaha sampai tahap kedua ini. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah melakukan hal-hal yang banyak sekali ini. Semoga ini semua dapat terrealisasi sampai pada akhir tahun, sampai pendampingan dan komitmen kita bisa terlaksana, yaitu sebagai individu yang akan kita lakukan untuk mendukung rencana tindak lanjut di sekolah kita terutama. Berikutnya, terima kasih. Semoga rencana tindak lanjut ini baik itu penguatan sumber daya manusia, implementasi kurikulum merdeka, kemudian digitalisasi sekolah, terus kemudian di tingkat implementasi pembelajaran di kelas, mari kita tingkatkan apa-apa yang sudah kita lakukan. Akhirnya saya memberikan semangat apresiasi untuk Bapak Ibu